Ibu Bupati yang terhormat, kami laporkan bahwa program Sekardadu sudah berjalan 1 tahun, di mana program ini Ibu launching dulu pada tanggal 30 Maret 2022 di Dam Tengoro. Tadi anak SMP, dia rumahnya dekat Dam Tengoro, Bu, dulu waktu launching pertama. Jadi tadi ingat Dam Tengoro di Kecamatan Songgon, dengan melibatkan lembaga pendidikan di seluruh wilayah Kabupaten Banyuwangi. Program Sekardadu ini program yang bertujuan untuk menanamkan kepedulian dalam merawat daerah aliran sungai yang bertujuan untuk mencetak. Jadi yang bertujuan untuk mencetak agen perubahan. Tidak hanya output sungainya bersih, tapi yang diharapkan adalah mencetak agen perubahannya. Tadi Bu Bupati sudah mengukuhkan 90 kader terpilih Sekardadu se-Kabupaten Banyuwangi, yang terdiri 30 kader SD, 30 kader SMP, dan 30 kader SMA, kader Sekardadu 2022 yang akan menandai di 2023. Ibu Bupati dan segenap hadirin yang kami hormati, target program Sekardadu ini adalah melibatkan lembaga pendidikan dalam radius 1 km. Setelah dilakukan mapping di awal tahun 2022, ada sekitar 174 sekolah dasar, 75 sekolah menengah atas, 75 sekolah menengah pertama dan 26 sekolah menengah atas yang nantinya menjadi output target program Sekardadu ini. Outputnya, Ibu, jadi masih outcome-nya yang lain masih banyak. Dalam program ini juga kita bekerja sama dengan 9 perguruan tinggi negeri di Kabupaten Banyuwangi yang telah kami sebut tadi di depan. Dan Bupati yang kami hormati, kita lakukan kegiatan monitoring evaluasi yang kita lakukan oleh Korsda Banyuwangi. Jadi di setiap wilayah ada 11 Korsda ini yang melakukan monitoring kegiatan daripada adik-adik di sekolah-sekolah yang melakukan kegiatan Sekardadu. Dan dari hasil monitoring sudah dipastikan ada 45 sekolah dasar, 12 sekolah menengah, dan 7 sekolah menengah atas yang sudah melaksanakan Sekardadu dengan baik dan yang merawat sekitar 16.100 meter dari saluran sungai sudah dirawat adik-adik. Ibu Bupati dan segenap hadirin yang kami hormati, tujuan utama pelaksanaan kegiatan hari ini adalah sebagai laporan kami dan komitmen akan keberlanjutan program Sekardadu ini di Kabupaten Banyuwangi, di mana pada pagi ini kami mengundang 9 perguruan tinggi yang sudah bekerja sama dengan Dinas PU Pengairan untuk mendapatkan apresiasi dan penghargaan atas komitmennya perguruan tinggi dalam melaksanakan program Sekardadu di tahun 2022, dan kami harapkan penghargaan ini dapat semakin mempererat kerjasama yang kita laksanakan dalam pelaksanaan program Sekardadu di tahun yang akan datang. Ibu Bupati dan segenap hadirin yang kami hormati, selain mengundang 9 perguruan tinggi, ini juga tadi telah Ibu kukuhkan kader-kader Sekardadu yang harapannya nanti mereka menjadi agen perubahan dan menjadi awal daripada strategi multi level marketing terhadap pengenalan program Sekardadu dan bagaimana mereka nanti akan satu orang akan memperkenalkan dengan mengembangkan menjadi 2 orang dan seterusnya, sehingga makin lama makin ke depan jumlah kader-kader Sekardadu ini makin banyak, dan sehingga insya Allah kita harapkan semua sungai-sungai, saluran, badan air, dan seluruh sumber daya air yang ada mulai dari hulu sampai hilir, dari catchment area sampai muara bisa terjaga dengan baik.
Alhamdulillah, kita bersyukur pada hari ini bisa bertemu di tempat yang bagi saya ini sangat mewah. Bukan mepet sawah ya, tapi benar-benar mewah. Ya, kita bisa mendengar suara air yang tak henti-hentinya. Kita bisa menikmati hijaunya pohon-pohon di sini, rindangnya, suara burung ya, semuanya. Ini luar biasa. Ini gambaran surga loh Bapak Ibu yang ada di Al-Qur'an ya. Jadi ini benar-benar mewah. Kita tidak bisa mendapatkan suasana seperti ini di kota-kota besar. Bahkan di Banyuwangi kota aja nggak ada ya Pak Guntur. Nah, maka inilah momen yang perlu kita syukuri, kita bisa hadir di tempat ini, menikmati ciptaan manusia yang menikmati ciptaan Allah yang dijaga oleh manusia gitu ya, yang dirawat oleh manusia. Mudah-mudahan ini nanti akan banyak lagi tempat-tempat seperti ini di Kabupaten Banyuwangi dengan program seku yang diinisiasi oleh teman-teman PU Pengairan. Bapak Ibu sekalian, kami mengapresiasi tentunya dengan kegiatan ini. Terima kasih Pak Guntur beserta teman-teman semuanya. Mudah-mudahan nanti kegiatan ini terus bisa membangkitkan semangat kita untuk menjaga sungai yang ada di seluruh Kabupaten Banyuwangi. Terima kasih juga saya ucapkan kepada seluruh sekolah-sekolah perguruan tinggi yang sudah juga terlibat dalam program Skardadu ini. Terima kasih kepada Dinas Pendidikan, terima kasih kepada Cabang Dinas Pendidikan Jawa Timur, lalu juga Dinas Lingkungan Hidup. Bu Yani hadir? Oh ya, ada tugas di ini ya, ada tugas di luar kota. Lalu juga dari Kemenak, terima kasih kami ucapkan, dari RP Ma'arif NU, lalu juga Dikdasmen Muhammadiyah, dan Bapak Ibu semuanya saya ucapkan terima kasih. Forkopimda kami juga ucapkan terima kasih karena punya peran besar dalam menjaga sungai-sungai yang ada di Kabupaten Banyuwangi. Memang Skardadu ini kita launching waktu itu di tahun 2022 dan alhamdulillah bisa berjalan sampai saat ini. Mudah-mudahan ini nanti bisa terus ditingkatkan Pak Guntur kegiatannya. Dan sekali lagi saya berharap kegiatan ini bukan hanya sekedar seremonial, tapi kegiatan ini sebenarnya penuh makna. Dari sungai kita belajar banyak bagaimana kita mencintai alam, ya. Karena di sungai ini ekosistemnya banyak, ada tanam, ada flora, ada faunanya, ya. Bahkan sampai ya ke hal-hal yang tidak terlihat di sini ada. Ya, yang goib di sini juga ada. Jadi sungai ini bagian dari bagaimana alam ini harmoni ada di sini, ya. Nah, maka kalau sungainya rusak, sungainya kotor, sungainya tidak terjaga, maka ini menjadi gambaran bahwa daerah itu punya masalah besar, ya. Dan kita sekaligus pada hari ini tadi yang disampaikan oleh Pak Guntur sekaligus menyelenggarakan Hari Air, ya, Hari Air Dunia yang ke-31. Dan temanya Hari Air ini benar yaitu terkait dengan air bersih dan sanitasi. Ya, maka saya berharap dimulai dari sungai, ya. Dimulai dari sungai, maka air bersih bisa kita dapatkan. Beberapa waktu lalu saya diberi kesempatan untuk belajar di Singapura. Ya, ada beberapa SKPD yang ikut. Bagaimana Singapura yang negaranya kecil, tidak punya potensi, tidak punya sumber daya alam, ya, tidak punya sungai yang besar seperti ini, tapi mereka sudah memikirkan terkait dengan ketersediaan air. Mereka sampai harus mengeluarkan biaya yang cukup besar untuk mendapatkan air bersih. Minimal air yang bisa mereka minum, air yang mereka bisa manfaatkan untuk mandi. Mereka harus mengeluarkan uang anggaran yang sangat besar. Karena apa? Karena airnya didapat dari air sulingan. Air kotor yang mereka tampung diolah menjadi air yang bersih, ya, dan bisa digunakan lain. Air laut yang mereka suling, ya, kalau kita bisa sebut desalinasi, ya,
mereka suling dan mereka bisa manfaatkan untuk minum dan untuk kebutuhan yang lain. Itu biayanya nggak murah Bapak Ibu sekalian, mahal. Untuk beli alatnya aja mahal, untuk operasionalnya mahal, untuk menjaga alatnya aja ini juga mahal. Nah, kita di Banyuwangi yang melimpah ruah airnya kok nggak mau jaga, ya cuek gitu ya, menganggap bahwa air itu karena saking banyaknya air itu tidak perlu diperhatikan. Kita ngebor ke dalam sudah dapat air. Nah, ini sekarang kita bisa menikmati itu. Tapi bagaimana setahun ke depan, 2 tahun ke depan, 10 tahun ke depan, apakah masih akan sama seperti sekarang? Belum tentu. Ya, dengan banyaknya sawah-sawah yang dirubah menjadi pemukiman, dengan banyaknya hutan-hutan yang dirubah menjadi pemukiman, ya, air semakin berkurang. Saya sering mendengar teman-teman dari asli Banyuwangi, dulu Kalilo itu katanya airnya bersih, jernih, bisa buat mandi, bisa buat berenang dan sebagainya. Sekarang ada yang mau mandi di Kalilo? Ada yang mau berluki? Mau? Ya, yang mandi nanti tiba-tiba ada yang cukup kuning ya, bersama dengan yang kuning. Nah, inilah gambaran Bapak Ibu semuanya bahwa kita harus mulai untuk peduli dengan sumber air kita. Jangan sampai masalah dulu timbul baru kita peduli. Kemarin kita dihebohkan dengan banjir. Ya, banyak rumah yang hanyut karena kena banjir. Salahnya siapa? Salahnya yang bangun rumah atau salah sungainya? Nah, ya, ini harus kita perhatikan seksama. Sudah banyak ditulis di setiap sungai itu dilarang membangun. Ya tetap aja bangun. Dianggapnya itu tanahnya sendiri, jadi punya hak untuk membangun. Padahal resikonya besar ketika kita membangun di sepadan sungai. Nah, inilah Bapak Ibu semuanya yang harus kita perhatikan secara detail. Bagaimana sungai menjadi kebutuhan sangat penting bagi kita semuanya. Maka kalau sungai tidak dijaga, maka ketersediaan air bersih kita juga akan menjadi masalah. Kita akan mendapatkan banyak masalah kemudian harinya. Nah, kita sekarang sedang fokus pada program nasional, yaitu stunting. Ya, program nasional yaitu salah satunya ada stunting selain kemiskinan. Stunting itu penyebabnya adalah karena kurangnya ketersediaan air bersih. Ya, air bersih dan juga sanitasi. Nah, maka Bapak Ibu sekalian, bagaimana kita akan menurunkan angka stunting di Kabupaten Banyuwangi kalau air bersihnya kurang? Kalau masyarakatnya masih buang airnya di sungai. Ya, nah jadi ini menjadi kompleks kalau kita bicara tentang program Skardadu. Jadi Pak Guntur, saya berharap program Skardadu ini bukan hanya sekedar seremonial, tapi harus berkelanjutan. Kader-kader Skardadu ini bukan hanya dikukuhkan sekarang, tetapi juga harus terus diberikan penguatan. Ya, harus diberikan penguatan. Maka guru-guru punya tugas untuk menguatkan kader-kader Skardadu yang sudah dibentuk oleh Pak Guntur ini. Ya, bagaimana mereka punya peran besar dalam menjaga sungai-sungai yang ada di Kabupaten Banyuwangi. Nah, mungkin nanti Pak Guntur, karena ini sudah dikukuhkan, kader Skardadu dibuat program yang berkelanjutan, yang sustain. Apakah bentuknya lomba gitu ya, lomba yang ada unsur inovasinya. Jadi ini kan per kecamatan ya, ada ya. Nah, coba nanti dilombakan Skardadu per kecamatan, inovasinya apa? Bukan hanya sekedar foto ketika bersih-bersih sungai, tanam-tanam pohon di sungai, bukan hanya itu, tapi inovasinya apa? Ya, karena kalau nggak berinovasi hanya sekedarnya saja, hanya untuk posting di medsos, ya nggak berdampak. Tapi kalau inovasinya bagus, bagaimana mereka punya peran besar dalam menjaga sungai, itu maka
itu akan semakin baik lagi dan semakin bermanfaat. Demikian Bapak Ibu sekalian, terima kasih atas kehadirannya dan terima kasih atas perhatiannya untuk program ini. Pak Guntur, mudah-mudahan ini bisa berjalan seterusnya dalam upaya kita menjaga sungai-sungai kita dan melakukan edukasi kepada masyarakat kita. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala terus memberikan kemudahan bagi kita dalam setiap langkah-langkah kita untuk melakukan hal-hal positif, membangun Banyuwangi, dan mudah-mudahan capaian dari Banyuwangi juga akan semakin lebih baik lagi. Mbok Sundari gayane widodari, gage-gage temurun nipo prau panisun, es cahya nur cahya murup kang kaya tejo, melengkung kaya kuwung uncrat urupe ndaru. He padha nglilira, he padha tangiya, he padha mesemo, he padha seneng.